Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas ya. Oke, kali ini saya lagi di rumah sakit Rongsong ya, rumah sakit yang ada di Shilin, Sipai ya. Ini saya lagi bertugas bawa Mbak PMI saya. Dia medikal ya, beberapa minggu yang lalu dia medikal. Kemudian hasil medikalnya setelah seminggu keluar itu dia unfit. Unfitnya paru-parunya ada flek kayak gitu. Nah, dari pihak rumah sakit dokter mengatakan kalau dia unfit, kemudian dia ada catatan kalau misalnya dikasih rujukan ya, jadi nggak sama pihak rumah sakit dikasih rujukan untuk medical check up ulang, yaitu X-ray ulang ke rumah sakit umum kayak gitu. Nah, kemudian kita kasih tahu majikan, dan majikan kaget juga kenapa kok bisa unfit. Bukannya dia ada di sini medical rutin kayak gitu. Ini suaranya mungkin agak berisik karena di pinggir jalan ya. Saya lagi menunggu mbaknya lagi di kamar mandi. Terus jadi kemudian kita dari kantor itu atur mbaknya untuk ke dokter umum. Nah, itu yang ngantar saya sendiri ya. Nah, dari tadi pagi itu sebelum ke sini ya, awalnya seminggu yang lalu kita 2-3 hari yang lalu kita tuh kasih tahu majikan. Terus majikan menyuruh saya untuk ngasih tahu ke mbaknya langsung kayak gitu. Nah, waktu itu saya telepon ya, saya kasih tahu kalau hasil medikalnya itu unfit kayak gitu karena paru-parunya ada flek kayak gitu. Terus saya tanya mbaknya apakah di sini ada pernah minum atau miras kayak gitu ya, atau mungkin ngerokok kayak gitu. Katanya enggak pernah. Nah, berarti saya ngomong dia harus bersedia dibawa sama lose ke rumah sakit umum ya, ke dokter, terus untuk menyiapkan uang biayanya ya, karena di sini sebenarnya nggak mahal biayanya untuk check up untuk ke dokter, ke rumah sakit pun. Jadi saya suruh dia siapin biaya uangnya, terus dia nungguin sayanya nungguin di rumah sakit kayak gitu. Nah, waktu saya ngomong kayak gitu, mbaknya bilang, waduh saya nggak punya uang loh. Katanya dia nggak punya habis gajian, terus uangnya dikirim semua katanya gitu. Nah, saya kan bilang, mbak kok gitu, terus gimana ini? Terus dia minta tolong ke saya untuk pinjem ke majikan untuk biaya berobatnya kayak gitu. Terus saya sebenarnya ngasih tahu juga, ya nggak masalah sih untuk minjem ke majikan, hanya saja kadang-kadang kita itu sungkan gitu loh ya, karena majikan itu juga kagetnya setiap bulan udah digaji, kenapa uangnya dikirim semua kayak gitu. Nah, kenapa kok setiap bulannya itu nggak nyimpen uang, entah 1.000 entah 2.000 itu majikan dan kita itu harapannya setiap bulan tuh tetap nyimpen duit ya, nyimpen uang untuk kebutuhan pribadi, simpenan kayak gitu. Jadi itu kalau misalnya kita kan namanya kerja, namanya orang kerja kan nggak tahu ya nanti gimana, ada masalah apa, ada urusan apa kan nggak tahu. Nah, jadi kalau nyimpen uang tuh kan enak kayak gitu, punya simpenan sendiri. Tapi karena mbaknya ya itu katanya untuk keluarga sudah dikirim semua, akhirnya kita bantu mbaknya untuk pinjem ke majikan. Nah, pinjemnya sih 2.000 ya, cukup untuk naik transportasi sama ke dokter kayak gitu. Nah, kemudian saya ngomong ke mbaknya, mbak, lain kali harus nyimpen uang ya, saya bilang gitu, karena kita apesnya atau ujiannya kita tuh nggak tahu, saya bilang gitu. Kemudian mbaknya bilang ya minta maaf kayak gitu, oke, nggak mempermasalahkan, dan majikan juga nggak mempermasalahkan ya masalah ini. Hanya saja saya mengingatkan ke teman-teman semuanya ya, kalau misalnya di sini kita kerja ya pengennya kita tuh sehat ya, tapi kita nggak tahu ujian kita gimana, kedepannya itu gimana, kita nggak tahu. Nah, tadi setelah kesimpulannya setelah jadi saya antar ke dokter kan langsung mengatur untuk X-ray ya, X-quang itu. Kemudian setelah nunggu beberapa jam hasilnya keluar, kita dipanggil lagi sama dokter. Alhamdulillah kata dokter itu nggak ada masalah ya, cuman memang ada sedikit ada warnanya itu ada beda, terus di paru-parunya itu kayak tulang rusuknya itu ada agak renggang kayak gitu kata dokter. Itu karena sepertinya kayak dia itu udah faktor usia ya, jadi usianya udah 40 hampir 50 tahun ya, hampir 50 tahun. Jadi
mungkin dia pekerja berat, dulunya pernah kerja di mana gitu, di luar negeri juga beberapa puluh tahun, kemudian di Taiwan ini sudah hampir 4 tahun. Terus dia juga pernah angkat berat, maksudnya angkat junjung kayak gitu pasien. Jadi mungkin tulangnya itu mempengaruhi juga karena dia kerjanya seperti itu ya kalau jaga pasien ya. Jadi ini saran saya aja buat teman-teman semuanya ya. Kalau misalnya ini di rumah sakit saya nggak berani buka masker ya. Kalau misalnya ada masalah dengan kesehatan, kalau sekiranya nggak enak atau apa, kalian segera kasih tahu majikan ya, atau mungkin agensinya. Jadi jangan sampai terlambat kayak gitu. Kalau udah terlambat, nanti di sini fatal kayak gitu loh. Jadi di sini kan kalau misalnya ada masalah apa kan sakit apa kan ke dokter itu kalau resmi kan murah ya, ada askes kayak gitu. Tapi saya sarankan yaitu teman-teman tuh harus nyimpen uang ya, walaupun 2000 itu uang 2000 itu harus ada di dompet kita, jaga-jaga kalau ada masalah apa-apa kayak gitu, intinya kayak gitu ya. Nah, alhamdulillah ini tadi hasilnya nggak ada masalah, mbaknya nggak perlu minum obat, mbaknya nggak perlu ke dokter lagi, nggak perlu kontrol lagi, hanya disuruh hati-hati saja. Kalau sekiranya dia nggak enak badan atau mungkin dadanya sesak atau apa, itu harus segera ke dokter lagi, periksa kayak gitu, karena sudah disarankan sama dokter dia masalah faktor usia ya, karena mungkin pernah pekerja berat kayak gitu. Jadi insya Allah nggak ada masalah dan kedepannya juga mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, itu aja sekedar informasi buat teman-teman semuanya ya. Pokoknya di sini tetap hati-hati, jaga kesehatan selalu, dan harapan saya juga tetap semangat, itu aja ya. Jangan banyak mengeluh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum, bye bye.